يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Wa ba'du fa ya ikhwatal iman usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zina wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh. Al-ayah sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat ke-20 mengingatkan kita semua akan hakikat ahwal sifat yang melekat pada dunia, yang mana ini harus kita pahami dengan betul. Makanya bahasa yang dituturkan, bahasa yang disampaikan untuk mengingatkan kita akan ahwalud dunia, sifat dunia, hakikat dunia ini diawali dengan perintah Allah agar kita senantiasa mengetahuinya secara benar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, i'lamu, ketahuilah, ketahuilah oleh kalian semua. I'lamu. Kalimat i'lamu ini menunjukkan sesuatu yang memang tuntutan yang serius agar kita ini paham, mengetahui sesuatu, mengetahui dunia itu dengan benar, dengan ilmu yang memang berdasarkan syariat, berdasarkan tuntunan Allah, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi ahwalud dunia, sifat dunia, hakikat dunia. Dengan ilmu tentu bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan setelah diketahui lantas begitu saja, tidak.
Setelah kita mengetahui dengan ilmunya tentang hakikat dunia ini, maka kita menyikapinya dengan perbuatan kita. Banyak orang yang tahu, banyak orang yang punya ilmu, tetapi miskin pengamalan. Sikapnya seolah-olah dia itu bukan orang yang berilmu. Kita harus tahu, kita harus yakin. Ingat jamaah, dunia itu kata Allah dalam ayat ini digambarkan. Bahkan kata para ulama ada 2 pesan dalam ayat ini. Pesan yang pertama adalah tarsimul hayatid dunya wal marahil al mukhtalifah allati tamurru 'alaiha al insan, yamurru 'alaiha al insan. Pesan yang ingin disampaikan melalui ayat ini kata para ulama adalah tentang tarsim, gambaran. Kita akan diberikan gambaran, diberikan surah, gambaran yang jelas. Sebetulnya apa dunia itu? Apa hakikat dunia itu? Dan bagaimana ahwalnya, sifat dunia itu? Kita harus tahu betul. Sebab kalau tidak tahu, tidak paham, maka kita akan tertipu. Bahkan kita akan menjalani dunia ini tidak sesuai apa yang dikehendaki Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata para ulama, kita ini diberikan semacam resem, gambaran yang jelas tentang hakikat dunia. Dalam ayat ini digambarkan, dijelaskan satu persatu oleh Allah. Diawali dengan menggunakan kalimat al-hasr atau al-qasr. Meskipun dalam ayat ini jamaah sekalian kita harus paham. Dan disinilah pentingnya kita ngaji. Supaya kita paham redaksi ayat, memahami teks atau konteks ayat. Allah gambarkan di sini innamal hayatud dunya laibun wa lahwun wa zina wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad. Allah menyebutkan ada 5 di sini, 5 sifat dunia atau ahwal dunia yang mesti kita pahami betul. Diawali dengan menggunakan kalimat atau sigot innama. Yang perlu dipahami bahwa ayat ini mengungkapkan ada 5 hal yang secara garis besar ini menggambarkan ahwal dunia yang menurut kita, menurut kacamata iman kita, semuanya adalah digambarkan merupakan 5 perkara yang buruk, yang tidak semestinya kita ini sebagai hamba-hamba Allah yang beriman menjalani kelimanya dengan tanpa iman, tanpa kesadaran. Waliyadzubillah. Ayat ini menyebutkan ada 5 hal. Pertama, dunia itu kata Allah laibun. Hanyalah dunia itu kata Allah laib, permainan. Ada di situ laibun, kemudian lahwun, sendawurau atau sesuatu yang meninakbobokkan, sesuatu yang membuat manusia terlena, dibuat terlena. Kemudian dunia itu adalah zina, perhiasan, yang terkadang manusia dengan zinahnya, dengan perhiasannya pamer, bangga dengan perhiasannya. Kemudian tafakhur bainahum, dunia itu kita bisa saksikan bagaimana orang itu berlomba, tafakhur, berbangga, berbangga, bahkan menjadi sarana orang itu pamer dengan jabatannya, orang itu bangga dengan apa yang dimilikinya, bangga dengan turunannya, bangga dengan harta kekayaan yang dimilikinya. Kelima hal yang disebutkan ini konotasinya memang jelek, buruk. Makanya pemahaman yang harus diluruskan jamaah. Jangan sampai kita salah
atau gagal paham dalam memandang dunia. Di sini seolah dunia itu buruk semuanya. Apalagi di sini diawali dengan innama. Dunia itu tiada lain dan tiada bukan. Di situ ada permainan sendau gurau, kemudian ada perhiasan yang bisa melupakan, kemudian ada perlombaan, ada kebanggaan di situ, ada kesombongan di situ. Pokoknya digambarkan buruk semua. Ibadallah. Itu mungkin menurut pemahaman yang dangkal. Padahal jamaah sekalian, dunia itu tidak sebagaimana digambarkan atau tidak sebagaimana dipahami oleh sebagian orang yang belum paham. Ibadallah, dunia itu betul, ya. Dan ini memang ala sabili taglib kata para ulama. Bahkan kalau kita belajar ilmu bahasa, di sini walaupun menggunakan adatul hasr, menggunakan bahasa pembatasan, tapi bukan berarti hanya yang 5 yang disebutkan yang tadi, yang digambarkan sifat dunia itu begitu, buruk, jelek begitu. Tidak demikian jamaah. Ya, kalau kita belajar ilmu bahasa, di situ ada yang disebut dengan qasrun iddi'ai atau hasrun iddi'ai. Ala sabili taglib, kegalibannya, keumumannya. Walaupun memang pada hakikatnya tidak semua dunia itu sebagaimana digambarkan dalam ayat. Semuanya buruk. Dan tentu pandangan buruk dan baiknya dunia itu kembali kepada pribadi manusianya itu sendiri. Kalau kita pakai kacamata hawa nafsu atau pakai kacamata, ya mungkin kita tidak punya pengetahuan tentang bagaimana memahami hakikat dunia. Mungkin ketika memahami dunia itu negatif semuanya. Pernah diceritakan ada seseorang yang ketika itu mencela dunia, sehingga diingatkan oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Dia menghina, dia merendahkan dunia itu, pokoknya tidak ada nilai kebaikannya. Padahal kata Imam Ali, dunia itu adalah darun najat liman fahimaha. Dunia itu bisa jadi ladang, sarana untuk bisa mencapai keselamatan bagi mereka memang yang bisa memahami hakikat dunia ini. Jadi harus paham dulu jamaah, sehingga kita ini tidak terkecoh. Ya, tidak sampai dunia ini hanya sekedar dijadikan sebagai laibun, walahun, wazinah, watafakhurun, watakathurun, ya, watakathurun bil amwali wal aulad. Hanya itu saja, tidak. Kalau kita paham itu, insya Allah. Apalagi kita sebagai hamba-hamba Allah, dunia kita sudah memahaminya, apa hakikat dunia itu. Sehingga kata para ulama, jadi yang poin pertama, ya, yang ingin disampaikan dalam ayat ini, kita diberi gambaran tentang hakikat dunia, tentang sifat atau ahwal dunia. Ingat jemaah, memang pada umumnya dunia itu dijadikan oleh manusia sebagai sarana permainan, sarana untuk bermegah-megah, perlombaan yang memang lebih ke arah negatif, lebih ke arah negatif. Sehingga disebutkan di sini ada 5 hal yang negatifnya. Padahal hakikatnya jamaah sekalian, dunia itu di situ ada bagian-bagian positif yang harus kita pahami. Ya, tentu kata Imam Ali, liman fahimaha, bagi orang yang faham. Oleh karena itu pahami tentang hakikat dunia ini. Bukan hanya sekedar permainan, bukan hanya kita main-main jamaah. Dan kita kalau paham permainan itu apa? Permainan itu jamaah ada ujungnya, ada nihayahnya. Bahkan dalam permainan itu ada aturan main. Meskipun dunia ini memang digambarkan sebagai laib, permainan, tapi ingat, dalam permainan itu ada aturan main. Tidak boleh kita melanggarnya. Sedikit kita melanggar, ya kita dicap sebagai pelanggar, bahkan kita akan mendapatkan sanksi. Pahami dunia. Pahami dunia itu sebagai permainan betul. Tapi kita jangan jadikan dunia ini sebagai permainan. Dari mulai kita balik sampai tutup usia, main terus, tidak. Dunia itu
tidak boleh dijadikan sebagai sarana permainan saja. Bahkan dunia jangan sampai menjadikan kita sibuk dalam kemewahan, sibuk dalam kelalaian. Bahkan Quran mengingatkan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Silahkan miliki oleh kita dunia. Silahkan kita punya keturunan. Silahkan kita punya kekayaan jamaah. Tetapi yang diingatkan oleh Allah, jangan sampai itu meninabobokan kita, melupakan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini permainan, betul. Dunia ini senda gurau, tetapi semuanya tidak menjadikan kita lalai. Permainan itu sifatnya mubah, silahkan. Anda main bola silahkan. Ya, karena itu dunia, mubah hukumnya. Tapi jangan sampai permainan bola, nonton bola, ya, kesibukan Anda dalam perkara-perkara yang mubah menyeret Anda untuk melupakan Allah, melupakan masjid, melupakan yang lainnya yang sifatnya sudah jelas wajib. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Ibadallah. Kemudian kata para ulama, dunia itu ya, ayat yang tadi disampaikan, pesan yang keduanya adalah, yang pertama tadi kita diberikan gambaran tentang sifat dunia yang seolah memang negatif semuanya, walaupun pada hakikatnya tidak demikian, tergantung orangnya. Tentu bagi seorang muslim, insya Allah dunia itu tidak semuanya bermain-main. Ya, ada saatnya kita itu stop bermain, stop main catur, stop main bola, ya, stop main poli, stop kita nonton TV. Ya, ketika kita dipanggil hayya 'alas shalah, kita kerjakan, kita respon. Itu baru benar. Tapi kalau ada dunia, ada orang, ya, ketika di dunianya hanya bermain-main, bersendau gurau, ya, dia punya kekayaan, semuanya melupakan dirinya kepada Allah, mengingat Allah, ini yang berbahaya. Makanya pahami dunia ini. Walaupun betul memang dunia itu adalah permainan sendau gurau, adalah kebanggaan bagi manusia, perhiasan bagi manusia. Tapi kalau semuanya menyeret manusia untuk lupa kepada Allah, itu yang harus dipahami. Itu adalah salah, keliru. Keliru, dan kita harus ya meluruskan ya prinsip kita dalam hidup ini, dalam memahami dunia ini harus benar. Berikutnya jamaah sekalian, yang ingin disampaikan oleh Allah, kata para ulama di dalam ayat ini adalah tentang tasbih, ya, tasbihud dunya, ya, tasbih al hayatid dunya. Digambarkan dalam ayat ini Allah memberikan tamtsil, perumpamaan atau tasbih, penyerupaan. Ingat jemaah sekalian, dunia ini sebagaimana digambarkan dalam ayat atau dalam hadis Nabi, dunia ini sementara, dunia ini tempora, dunia ini tidak lama. Ya, hidup kita ini tidak akan selama-lamanya. Ya, oleh karena itu Allah gambarkan dalam bentuk tamtsil atau tasbih dalam ayat ini. Ya, poin kedua kata para ulama, ayat ini di dalam penggalan ayat terakhir Allah memberikan semacam pengingat kepada kita, peringatan. Ingat, wahai manusia, dunia dengan serba-serbinya seperti tadi, dengan ahwalnya, dengan sifat-sifatnya yang seperti tadi disebutkan, dunia itu kamathali ghaisin. Kamathali ghais, kamathalil matar. Ghais itu hujan. Yang memang secara makna ghais ini adalah hujan yang mengandung kebaikan. Beda dengan matar. Kalau matar itu digambarkan dalam Quran biasanya hujan yang mengundang bencana. Sebagaimana digambarkan yang siksaan-siksaan yang pernah Allah turunkan kepada kaum-kaum yang melanggar sebelum kita dulu. Itu rata-rata digambarkan dengan al-matar. Ya. Hujan yang membawa bencana. Kamathali ghais, ibadallah, kamathali ghais.
dunia yang seperti tadi perhiasan, kemudian dunia itu adalah sendau gurau, ingat, kamatsali ghaisin, seperti hujan yang turun. Kemudian ya sababiah dengan hujan ini, dengan adanya hujan tentu ya, akan tumbuh yang namanya tanaman, kemudian tumbuhan sehingga menghasilkan buah dan lain sebagainya. Bumi menjadi subur jamaah. Kamatsali ghaisin a'jabal kufar. Ketika hujan turun kemudian tumbuhan menghijau, dan spontan ketika tumbuhan menghijau kemudian tanaman berbuah, apa yang terjadi? A'jabal kufaro nabatu. Ya, menjadikan para petani yang ada di ladang, terutama ini para petani, a'jabal kufar, mengagumkan para petani. Tapi ingat jamaah, memang dunia ini kita dibuat decak kagum. Dunia ini dibuat kita, wah hebat dunia ini. Dunia ini maju ternyata. Dunia ini mengalami perubahan yang drastis. Kemajuan teknologi sekarang luar biasa. Tapi ingat jamaah, pesan Allah dalam ayat ini. Kamatsali ghaisin a'jabal kufar nabatu thumma yahiju. Ingat, dunia ini sementara, temporal, dunia ini singkat. Kata Allah, ya, dunia digambarkan seperti tanaman, ya, yang membuat para petani itu kagum dibuatnya. Tapi itu hanya berlangsung beberapa saat saja. Tsumma yahiju fatarahu musfarra. Dunia ini akan berubah dengan cepat. Dunia ini akan berlalu jamaah. Manusia ini akan cepat berlalu. Umur kita ini akan cepat habis. Kesempatan ini akan ya lambat laun juga habis. Ajal itu juga akan segera tiba. Makanya summa yahiju, dunia itu akan kering. Tanaman itu, tumbuhan itu akan mengering. Fatarahu musfarra, kemudian menguning. Dan ini tanda. Kalau sudah menguning itu tanda. Tanda apa? Tanda kematian sudah dekat. Tanda kehancuran sudah tiba. Ingat jamaah, kita yang usianya sudah menua, itu adalah kalau bahasa Quran, ini tamsil dari Allah, fatarahu musfarra. Kalaulah kebun itu kalau sudah menguning, mengering, kuning daunnya, ingat. Dan ingat selalu, itu adalah tanda. Ya, summa yakunu hutama, tanda kebinasaan, tanda kehancuran sudah dekat. Ibadallah, ayat ini mengingatkan kita tentang dunia dengan serba-serbinya, dengan sifat dan ahwalnya. Kemudian yang Allah gambarkan, yang Allah tamsilkan seperti kebun, seperti tanaman yang hidupnya memang tidak lama jamaah. Menurut ukuran nafsu mungkin 1000 tahun itu lama panjang. Tapi ingat, dunia ini sangat singkat. Oleh karena itu, memang dunia ini singkat jamaah. Saya mengingatkan pribadi dan jamaah sekalian. Ingat, dunia ini singkat. Tapi ingat, hisabannya sangat berat. Makanya dunia yang singkat ini perlu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Agar kita tidak menyesal. Seperti penyesalan yang digambarkan Allah di dalam Al-Quran. Orang-orang kafir meminta kepada Allah. Saking menyesalnya, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kami nyesal ya Allah, tidak soson-soson, tidak sungguh-sungguh di dunia ini. Banyak hal yang kami tinggalkan di dunia. Kami ingin kembali ya Allah. Bisakah? Tidak, kata Allah. Tidak mungkin bisa kembali. Oleh karena itu jamaah, sebelum penyesalan itu datang, mari kita manfaatkan kesempatan yang singkat ini, dunia yang serba singkat ini. Betul dunia itu adalah perhiasan, tapi jangan sampai menjadikan perhiasan ini melalaikan kita kepada Allah. Dunia ini betul adalah permainan, tapi jangan sampai semuanya untuk main-main saja. Tidak. Kita ini punya tugas utama, yaitu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan ayat ini kita semakin paham tentang hakikat dunia yang sebenarnya. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afu minkum wa aqimus shalah.
أكبر لا إله إلا الله. Hakimu sufufakum fa inna taswiyat sufuf tamas. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ
مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.